Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dan kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa waladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta wa thumma ila hadratin sultanil awliya sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Syalillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thumma ila hadratin Abu Yashakur Yasin bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Wa thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa zatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya ghulamu, hai anakku, tahtaju fi khalwatika, tahtaju kamu butuh, fi khalwatika dalam khalwatmu atau nyepimu, bahasa Jawa nyepi, nepi. Ila waroin, supaya bisa wirai,
yukhrijuka, yang dapat mengeluarkan kamu, anil ma'asi, dari kemaksiatan, wazzallati, dan berbagai dosa, wa muraqabatin, dan kamu butuh pengawasan, tudzakiruka, yang dapat mengingatkanmu, nazarul haqqi, pandangan Allah atau pada pandangan Allah, Allah al-Haq, Azza wa Jalla, Maha Perkasa dan Maha Agung. Ilaika, pada dirimu, anta, kamu itu, muhtajun, orang yang butuh, muttarun, dipaksa, ila ayyakuna, untuk menjadikan hal ini, ila ayyakuna hadza, untuk menjadikan hadza, hal ini. Okay. Kini terjemahnya ila ayyakuna, untuk menjadikan hal-hal ini, hadza ma'aka, bersamamu ini, fi khalwatika, summa, kemudian, tahtaju, kamu perlu, ila mukharabatin nafsi, ila mukharabatin nafsi, memerangi nafsu, wal hawa, dan hawa nafsu,
Jadi kalau dalam bahasa Arab nafsu dan hawa berbeda. Ya, kalau Indonesia ya jadi satu, hawa nafsu. Nafsu ya nafsu, kalau hawa itu keinginan dari hawa nafsu. Wasyaitonu dan setan. Kharabu keruntuhan. Kharabu keruntuhan. Mu'dhamin nasi. Jadi mu'dham itu besar, anasi orang. Jadi terjemahnya gini, mu'dhamin nasi, orang-orang besar, ma'azzallati, karena dosa-dosanya. Wa kharabuz zuhadi, wa kharabu dan keruntuhan, az-zuhadi, orang-orang zuhud, ma'asyahwati, karena syahwatnya. Wa kharabul abdali, dan keruntuhan para wali abdal, ma'al fikri, karena berfikir, wal khawatiru, dan lintasan hati, fil kholwati, dalam kholwat. Wa kharabus siddiqina, wa kharabus siddiqina, dan runtuhnya orang-orang siddiq, fil lahadoti, dalam perhatian sesaat terhadap dunia. Bisa diartikan kesenangan dunia, tapi ini cocoknya ya perhatian sesaat terhadap dunia. Syughluhum, kesibukan mereka, khifdhu qulubihim, khifdhu adalah menjaga, qulubihim, hati mereka, li'annahum, karena mereka niyamun, tidur, ala babil malaki atau maliki, ala babi, di pintu
Al-Maliki, sang raja, sang maharaja. Hum, mereka, qiyamun, qiyamun sedang berdiri, fi maqamid da'wati, di tingkatan ad-da'wati, berdakwah. Yad'una, mereka mengajak atau menyeru. Yad'unal khalqa, mereka mengajak makhluk. Ila ma'rifatil haqqi, kepada mengenal Allah al-haq, azza wa jalla, maha perkasa dan maha agung. La yazaluna, la tidak yazaluna, henti-hentinya, yad'una, mereka mengajak, al-quluba, hati, yaquluna, mereka berkata, ya ayyatuhal qulubu, hai para hati, ya ayyatuhal arwahu, hai para ruh, ya insu, wahai diri. Boleh diartikan manusia, tapi yang dimaksud ini dirinya sendiri. Ya insu, hai diri. Wa ya jinnu, hai jin. Ya muridil maliki, hai murid al-maliki, sang maharaja. Hallumu, kemarilah kalian, ila babil maliki, menuju pintu sang maharaja. Is'au, berusahalah kalian, ilaihi, menuju sang maharaja, biaqdami, dengan langkah-langkah, qulubikum, hati kalian, biaqdami, dengan langkah-langkah,
taqwakum, ketakwaan kalian. Wa tauhidikum, dan ketauhidan kalian. Wa ma'rifatikum, dan kemakrifatan kalian. Wa waroikumus sami, wa waroikumus sami, dan kewiraian kalian, asami yang luhur. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa fima, pada perkara, wa fima, pada perkara-perkara, siwal maula, selain Gusti kalian atau majikan kalian. Hadza, ini adalah syughlul qaumi, kesibukan kaum sufi. Himahum, cita-cita mereka. Islahul khalqi, memperbaiki makhluk. Himahum, cita-cita mereka. Ta'ummus samai, mencakup langit. Wal ardi, dan bumi. Minal arsy, dari arash atau singgasananya Allah, ilas saro, sampai ke tanah. Saya jelaskan dulu. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Anggap saja kita semua adalah gulam yang dipanggil oleh Syekh Abdul Qadir. Ya gulamu tahtaju fi khalwatika, jadi kamu butuh di dalam khalwatmu, ya, ila waroin, ya, supaya bisa wirai. Sudah tahu kan wirai itu? Menjaga harga diri. Orang wirai itu harga dirinya dijaga, kehormatannya dijaga. Contoh terkecil, ambil aqua, klub minuman itu, terus lupa tadi gelas saya yang mana. Nah, mendingan disingkirkan, mengambil yang baru, itu orang wirai, ya, karena menjaga kehormatan, ya, selain kehormatan dirinya dan kehormatan orang lain sesama muslim.
dan mengeluarkan kemaksiatan dan dosa. Begini maksudnya, kalau orang syariat mencari Tuhan itu di luar dirinya. Sekarang kita diajari oleh Syekh Abdul Qadir mencari Allah itu tidak keluar diri kita, tapi di dalam diri kita. Nah, sekarang bagi kita ya yang belajar tasawuf, Tuhan bukan objek ritual. Paham ya? Tuhan itu bukan objek ritual, bukan tempat sesembahan, tempat meminta-minta, bukan. Sekarang sudah bukan mikirnya, bukan begitu. Karena kita sudah tidak mencari Tuhan dari luar diri kita. Karena apa? Kita tahu Tuhan tidak kemana-mana, tapi Tuhan ada di mana-mana. Nah ini pelan-pelan ini supaya nanti nggak meliang. Tuhan Allah ini tidak menunggu disembah. Allah tidak menunggu disembah. Kita nyembah, tidak nyembah pun tidak ada ruginya bagi Allah. Allah tidak menagih pujian-pujian dari kita. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Pujian-pujian Asmaul Husna juga nggak butuh Allah itu. Ya. Allah juga tidak peduli sama orang-orang yang mengaku menjadi Tuhan, seperti Fir'aun yang paling terkenal. Dan sekarang kan kita sendiri nggak sadar juga ngaku jadi Tuhan. Nah, sejak awal para sufi itu mengatakan Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Karena kita ini bagian dari adanya Tuhan itu, yaitu zat wajibul wujud. Apapun yang bisa dibayangkan namanya bukan Tuhan, karena Allah itu sudah berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, sudah nggak bisa dibayangkan. Kenapa berdebat dengan ilmu kalam? Ya, kan nggak perlu berdebat tentang Tuhan, ilmu kalam, ilmu teologi. Ahlu sunnah menjabarkan Tuhan itu yang wajib 20, mohal 20, ya, Allah wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Kemudian orang Mu'tazilah berbeda lagi, ya, mendefinisikan tentang Tuhan. Jadi Tuhan namanya satu, yaitu Allah, tapi mereka mendefinisikan berbeda-beda. Lah bagi sufi itu nggak perlu didefinisikan. Nah, yang kamu bayangkan itu berarti bukan Tuhan. Apapun yang masih bisa kamu perdebatkan juga bukan Tuhan. Apapun yang bisa kamu lukiskan berarti itu juga bukan hakikat Tuhan. Ya. Jadi ini kita sekarang mencari Tuhan tidak perlu kemana-mana, jadi cukup di dalam diri kita. Karena apa? Para sufi memahaminya, ya, laisa kamislihi syai'un. Allah itu sudah memberikan isyarat, aku ini tidak ada persamaannya di dunia dan di akhirat. Kalau kamu masih membayangkan Tuhan punya tangan, kekuasaan, dan ini, itu bukan Tuhan. Nah, Tuhan bagi
orang sufi tidak menjadi simbol-simbol bagi mereka. Ya, contohnya kalau kita masih berpikir simbol-simbol kenikmatan dengan sungai yang mengalir, ada susunya, ada madunya, itu bukan dari Tuhan, itu dari pikiranmu sendiri. Sufi tidak butuh simbol-simbol. Para sufi menyadari bahwa dirinya sedang berada di hadapan Tuhan. Kalau dia tidak bisa melihat Tuhan, berarti dia sadar bahwa dirinya yang sedang menjauh dari Tuhan. Makanya bisa ketemunya di mana nanti? Ya kholwat, nyepi, tidak di tempat ramai. Para sufi memilih ibadahnya dengan laku batin, dia dengan kholwat, ya kholwat. Makanya dari dulu saya sering mengatakan kalau rumahnya besar, siapkanlah 1 meter, itu saya itu kan 1 meter seperempat, ya kali ke belakang ikuti luasan bangunannya. Itu tempatnya kholwat, ya kita berjumpa dengan Allah ya di tempat kholwat kita, tidak menggunakan bahasa Arab tapi sudah melampaui bahasa manusia, ya. Jadi kalau ingin berjumpa dengan Tuhan, para sufi itu cukup sekali beribadah ke Baitullah Makkah dan ke Madinah, ya. Selanjutnya dia beribadah tawafnya ya di dalam dirinya. Setelah berjumpa dengan Nabi di Madinah, selanjutnya perjumpaannya ya di alam ruhaninya Kanjeng Nabi. Berarti kan kalau sudah sufi ya nggak perlu mondar-mandir ke sana. Ibadah ke Baitullah, kita mengunjungi batu kotak itu karena tujuannya napak tilas para nabi dan rasul terdahulu. Mana yang diceritakan oleh nabi-nabi terdahulu, kita mengunjungi. Nampak tilas setiap tahun bagaimana Gus? Ya boleh kalau uangnya banyak. Kalau nggak banyak ya tawafnya cukup kita tawaf di dalam diri kita, karena Ka'batullah ada di dalam diri kita. Yang di sana kan duplikatnya Ka'batullah. Nah dulu di sekitaran Ka'bah dulu sebelum direbut Kanjeng Nabi, itu kan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, ya. Di sekelilingnya itu kan ada berapa? 99 arca berhala. Siapa yang paling terkenal? Lata, Mana, Uzza, Hubal dan sebagainya. Dan itu diletakkan di setiap sudut, hitungannya mengikuti hitungan geometri dari masing-masing sudutnya. Dulu mereka ya kalau beribadah kiblatnya ya ke sana. Sampai hari ini kita pun kiblatnya ke sana. Kalau ibadah ritualnya dengan syariat yang formal ya kiblatnya ke sana. Jadi perlu Bapak Ibu pahami, kalau sudah belajar tasawuf tidak lagi mencari Tuhan di luar diri kita. Apapun yang masih kita perdebatkan itu bukan namanya Tuhan. Walaupun kita perkenalkan Tuhan namanya Allah,
dia tetap nggak akan bisa menjangkau, diperdebatkan. Punya sifat begini, sifat wajib begitu, mustahilnya begini, jaiznya begitu. Itu masih bukan Tuhan. Wong Tuhan kok didefinisikan bisa. Ya. Ya, kira-kira paham? Bagi seorang sufi, ya, ayat-ayat tidak hanya di dalam teks-teks suci. Kita terlalu banyak menghafal teks suci tapi tidak pernah bertanya, ini benar apa enggak. Nah, seorang sufi kalau ingin cepat sampai kepada Allah, maka bersihkan otaknya dari dogma-dogma. Ya, kan udah ngaji filsafat dogma. Kalau di otak kita masih ada dogma, itu masih ada virus, ya. Masjidnya sufi adalah hamparan bumi yang luas ini, ya. Ayatnya yang paling sederhana, dedaunan yang runtuh itu adalah ayatnya orang-orang sufi. Orang ilmu kalam mengatakan itu ayat kauniyah, ya. Orang-orang sufi menghindari ritual-ritual yang bersifat industrialisasi. Sekarang kan banyak industri religi. Oke, mungkin ada pertanyaan berat ini. Seorang sufi tauhidnya itu rasional murni. Seorang sufi tauhidnya rasional murni. Spiritualitasnya tanpa syariat. Imannya tanpa hukum. Ya, tauhidnya tanpa syahadat. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kita mengaji tentang orang-orang sufi. Orang sufi kalau sudah menjadi sufi tidak perlu mencari Tuhan kemana-mana karena Tuhan ada di dalam diri kita. Kajeng ini ada sebutan ars. Ars adalah singgasana Allah. Dan terbukti juga pada waktu itu Kanjeng Nabi juga berikut untuk memenuhi masalah itu tentu kau ya. Sidratil Muntaha. Lajeng ini ya apa membedakan itu antara tempatnya Allah dan Allah ada di dalam diri kita. Ya apa membedakan praktek ini. Oke, jadi kalau kita belajar ilmu lain, ars itu sebutan metafora, kiasan. Surga itu juga metafora, oke. Neraka juga metafora. Orang kalau tidak diceritakan bahwa di dalam surga itu ada sungai yang mengalir, airnya berupa susu, madu dan sebagainya, bagi orang awam tidak tertarik. Tapi bagi sufi dia tahu yang namanya surga adalah kedekatan dan keintiman dirinya sejak dia masih hidup di dunia sampai kembali kepada al-haq tadi. Itu baru dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang hakiki. Neraka itu bagi orang sufi adalah ketidaktahuan kita tentang Tuhan kita sejak kita masih hidup di dunia. Hanya mengenal nama-nama saja tapi tidak mengenal zat yang wajibul wujud. Ketika disampaikan kepada kita bahwa Allah
bersemayam di arsnya itu ya nggak jauh, arsnya dekat dengan kita. Yang disimboliskan di Sidratul Muntaha ya memang itu kalau masuk ke alam sana itu jauhnya luar biasa, tapi tidak jauh bagi Allah. Ya. Jadi batinul insan baitullah, jadi batinnya manusia ini adalah rumah Allah, dan Allah memang ada di situ. Jadi Allah tidak kemana-mana, maka bisanya kita sampai kepada Allah, ibadahnya kita harus kholwat dengan laku batin, dan nanti kita akan tahu arsnya Allah yang sesungguhnya ada di mana. Nah, orang masih membayangkan arsnya Allah ada di langit yang tingkat ke-7 dan 9, tinggi sekali. Ya, itu memang bahasa-bahasa metafora, kiasan-kiasan supaya orang awam itu mampu mencerna. Ya, makanya dalam hadisnya Nabi, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Sebenarnya untuk mengenal Allah nggak butuh ritual yang berat-berat, tapi orang-orang itu kalau nggak dikasih ritual yang berat-berat kayaknya nggak mantep, karena dogma-dogma kita sudah terlanjur mengajari yang berat-berat. Suruh menghafal ayat, zikir ribuan, padahal kalau kita sudah mengenal siapa diri kita, kita nggak butuh dogma, karena dogma itu bikin hati kita makin kotor. Dogma-dogma itu bikin kotor, makin kita tidak bisa melihat Allah, karena kita nanti melihat Allah tanpa citra, tanpa pantulan. Jadi melihat Allah secara langsung. Saya contohkan begini, adanya api dari mana? Adanya api itu kan dari gesekan-gesekan. Kenapa bisa menggesek-gesek itu? Karena ada gerakan. Kenapa ada gerakan? Karena ada yang menggerakkan. Nah, siapa yang menggerakkan? Berarti karena dia bergerak, berarti dia hidup. Berarti karena dia ada yang menghidupkan. Nah, dan seterusnya. Kemudian kita kan nggak pernah bertanya bahwa yang hidup itu siapa, yang menghidupkan siapa. Sebenarnya kan kita nggak perlu cerita penciptaan Nabi Adam, kita sendiri sudah tahu. Contohnya begini, ayam itu sebelum kita sembelih kan masih hidup, ketika kita sembelih sudah tidak hidup. Terus kita cari itu dia yang tadinya bisa menggerakkan ayam kemana dan di mana tempatnya ketika ayam itu masih hidup. Kalau sudah ketemu yang bikin ayam hidup, ya ketemulah kita dengan Allah. Nah, di tempat mana? Oh, ternyata dia tidak bertempat di sini. Ketika disembelih, paru-parunya diambil, jantungnya diambil, cuman ada lubang-lubang kecil. Ternyata lubang kecil itu jalan menuju ke sana dan sangat luas sekali. Nah, kita tinggal melihat di dalam diri kita. Pengertian Tuhan ada di dalam diri kita, dan kesimpulan atau akan mengerti sedang mengerti. Siapa yang mengenal kita akan mengenal Tuhan. Nah, pengertian kita jadi tiang itu mestinya harus merasa malu oleh Allah. Karena kembali kita ini tahu mana yang diperintahkan dan tidak dilakukan. Kalau aku tiga Gusti Allah itu sudah, apalagi melakukan kemungkaran sehingga ya sama dengan orang tidak malu sama Allah mengatakan di kampung saya tidak ada korupsi, gitu. Korupsi ini bahwa pencapaian saya sudah 90%.
nggak ada korupsi, nggak mari ngomong korupsi lah. Itu kan nggak punya malu sama Tuhan. Dia nggak malu. Kenapa nggak malu? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Kalau orang Islam ngomong Tuhan ya Allah lah ya. Padahal udah ngomong itu 1 minggu sebelumnya di Jakarta, pamer bahwa pencapaian kinerjanya luar biasa dan dia komitmen tidak mendukung perilaku korup. Ditangkap KPK kopere cek 1,5 miliar, duit setoran ya. Kan kita nggak memfitnah, itu mencontohkan, itu bukti kalau orang hidup terlalu religius tapi tidak mengerti hakikat agama. Sekarang orang-orang yang berkedok syariah ternyata gagal bayar uangnya. Nah, kemarin ada bank syariah ya gagal bayar. Dari dulu bagi kita yang belajar tasawuf, syariah itu kan sama dengan apa? Ya, itu kapitalisme yang dibungkus syariah. Wong nyatanya sama juga bunga-bunga, hanya bunga itu diistilahkan margin bukan bunga. Terus tarian-tarian di dalam kegiatan sosial, kotaan-kotaan, itu kapitalisme dibungkus dengan niat baik. Tetapi kalau orang sufi ngomong yang hakikat kan nggak terima yang lain. Padahal kan ya memang betul itu kapitalisasi yang dibungkus dengan niat baik. Nah, ya tadi kan ada tuh yang ngomong, wah di kampung kami tidak ada korupsi, kami siap berantas korupsi. Nggak sampai 1 minggu dikepung sama petugas, ternyata 9 orang yang kong kali kong bermufakat jahat. Kenapa nggak malu? Ya karena nggak pernah berjumpa dengan Tuhannya. Kalau Tuhannya sudah dia kenal, maka dia tidak akan berpaling dari Tuhannya. Kalau kata Syekh Abdul Qadir, masyiwa maula, kowe gak bakalan mengo marang liyane gustimu. Kita begini begitu nggak malu itu karena kita nggak mengenal siapa diri kita, siapa yang menciptakan diri kita. Makanya orang-orang sufi itu tidak henti-hentinya mengajak orang itu supaya mengenal Allah. Gak perlu banyak undang-undang, makin banyak undang-undang makin banyak orang jahat. Para sufi terdahulu sudah menjelaskan, gak perlu negara agama. Kalau negara itu agama, religius, nanti agama itu sebagai alat penindasan. Kan banyak ini di penjuru dunia, dari sepanjang sejarah, mulai Bani Umayyah, Abbasiyah, apa enggak digunakan sebagai alat penindasan? Pada waktu dinasti Murabitun, Muwahhidun, itu alat penindasan. Orang yang enggak mau masuk Islam, orang Yahudi Nasrani, kalau mau masuk tempat ibadahnya mereka harus bayar upeti pajak dulu. Yang akhir-akhir ini kan negara mana itu saya baca lupa, itu penduduknya kalau pergi ke gereja kan dipajaki mahal. Makanya sekarang pilih dia ateis, tidak beribadah. Mereka mengatakan saya tidak memeluk agama yang formal, agama yang saya lakukan menurut keyakinan saya. Karena apa? Kita yang punya teks suci, melakukan formal, punya kurikulum agama di sekolah, nyatanya lebih rusak daripada yang tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Nabi. Nah, ini kan para sufi itu mengatakan seperti itu. Kalian yang punya kitab suci, punya teks suci, punya Nabi dan Rasul, punya kurikulum agama, punya ibadah ritual, punya bahasa teologis. Nah, tapi kalian moralnya lebih rusak daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Gimana? Pusing? Pelan-pelan.
Intinya sekarang kalau sudah sampai ya gulamu tahtaju fi khalwatika ila waro'in yukhrijuka anil ma'asi. Dan di sini Syekh Abdul Qadir Jailani kan menekankan zuhud. Apa sih zuhud itu? Orang zuhud itu tidak sama dengan kemiskinan, tapi banyak orang praktek zuhud mesti miskin. Kopiah abang, kayak iso tuku-tuku kopiah, sarung yang linting-linting itu kan bukan begitu yang dimaksud oleh Rasulullah tentang zuhud. Zuhud itu tidak identik miskin. Zuhud itu orang yang kaya raya, hartanya diletakkan di rekening, bukan di dalam hati. Itu namanya zuhud. Jadi orang sufi tidak anti kaya, orang sufi harus kaya. Tapi orang sufi itu bisa mengalahkan dunia, tidak menempati hatinya, diletakkan di rekening di luar hatinya. Kenapa si sufi tidak terlalu risau terhadap dunia? Karena dia sudah mengenal siapa yang menjalankan dunia. Sufi tidak perlu lagi teori yang sulit-sulit. Nah, kalau sudah mengenal Tuhan di dalam dirinya, nggak perlu mata rantai yang panjang, nggak perlu proses yang formal. Nah, kemudian seorang sufi spiritualitasnya tanpa syariat, jadi sufi itu sholatnya setiap saat, karena begitu berjumpa langsung menyembah, begitu berjumpa langsung menyembah. Berjumpanya di mana? Ya di mana dia berjumpa ya langsung di situ menyembah. Sholatnya para sufi karena sudah mi'raj. Imannya para sufi sudah tidak terikat dengan hukum-hukum syariat. Artinya apa? Mereka sudah melampaui hukum syariat. Contohnya, kita di dalam hukum syariat kan memperdebatkan bekecot. Contoh nih, bekecot. Bekecot itu kan masih apa hukumnya? Subhat. Tapi kalau anaknya bapak ibu MBG-nya dikasih makan bekecot, gimana? Loh, ini dari sisi ilmu syariat gizi, bekecot katanya luar biasa gizinya. Padahal kita tahu kalau ilmu syariat selama masih diperdebatkan itu namanya subhat, lebih baik dihindari. Loh, ini ada bekecotnya tapi nggak besar, enak nih Gus, 102. Ya mudah-mudahan nggak makan MBG yang ada bekecotnya. Ini kan umpama, kalau sampai ada MBG-nya di kalangan orang-orang di Jawa Timur ada bekecotnya, ya mungkin nanti jawaban ulama yang A pro bekecot ya halal, yang kontra dengan bekecot ya haram. Sufi langsung menghindar kalau sudah seperti itu. Maka cirinya orang belum pernah berjumpa dengan Allah, satu memang kata Syekh Abdul Qadir Jailani nggak punya rasa malu. Jadi orang sufi itu ya sudah digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir, orang-orang besar itu kejatuhan dirinya itu karena dosa-dosanya. Dulu jadi pejabat dilulukan, ini pejabat paling baik, pejabat paling kepleset alamat dus,
muncullah perempuan-perempuan hebat di belakangnya, terus akhirnya dikoyak orang, ya kan? Makanya kalau sufi itu tidak langsung memuji sebelum diuji kebenarannya. Orang dipuji begini, nah ternyata ujung-ujungnya kecewa. Nah, tidurnya seorang sufi di pintunya Sang Maha Raja. Maksudnya begini, punya rumah bagus, ya kita punyalah spring bed, tapi ya kita tidak setiap hari tidur di spring bed. Kayak saya tidurnya di tempat biasa saja, ya, karena belum bisa beli yang bagus, tidur di triplek. Tapi ternyata ya tidur di triplek lebih nyaman daripada di spring bed. Spring bed malah boyok bangun itu capek. Nah, jadi kita tidurnya para sufi, ya, itu tidur di depan pintunya Al-Malik, jadi Sang Maharaja. Kesibukannya ya seperti kesibukan mereka menyembah Sang Maharaja tadi, ya. Nah, jadi kalau sudah menemukan Tuhan di dalam dirinya, maka dia tidak membutuhkan dunia dan akhirat. Dunia juga menjadi beban bagi dirinya, apalagi akhirat nanti lebih panjang dari dunia, malah nggak berjumpa-jumpa, ya, Allah yang Al-Haq tadi. Wali Abdal aja runtuh keabdalannya, karena apa? Khalwat sih terbayang, terlintas ini. Nah, terlintas apa tentang dunia itu malah runtuh. Orang sudah zuhud, khalwat, santai-santai, ternyata masih ada urusan dunia yang belum selesai. Bukan kita tidak boleh menyelesaikan dunia, dunia itu harus kita selesaikan tuntas, tapi dunia tidak menempati hati kita, karena hati kita selama masih kotor dengan dunia dan akhirat, maka dia tidak bisa kita lihat walaupun dekat. Bahasa Arabnya hu, bahasa Indonesianya kan dia, ya. Iya Gus, jauh. Yang ini pancene sering terganggu dengan anak-anak. Laju, apa sebabnya timbulnya anak-anak? Makanya kalau kita mau melihat yang lebih dekat dengan kita masanya, itu ada ulama sufi namanya Jalaluddin Rumi, ya, orang Turki. Itu supaya kita melepaskan dunia, supaya bisa lepas dengan dunia dan akhirat, dia memutar dirinya sampai tidak sadar, ya. Makanya terus narinya muter itu. Sekarang malah tarian itu jadi industri kesenian nari sufi. Padahal itu, ya, dulu Jalaluddin Ar-Rumi pakai topi yang tinggi itu bukan topi, itu simbol dari maisan patokan kuburan, batu nisan itu, ya. Dia mengingat mati. Terus dia muter terus sampai dia tidak sadar. Ketika tidak sadar, dia itu sudah bisa melepaskan dirinya dengan cengkraman dunia. Nah, barulah setelah itu dia bisa berkomunikasi dan menghadap kepada Tuhannya, Sang Kholik, ya, atau Al-Maula. Bahasanya di Arab Al-Maula, bahasa kita ya Sang Gusti. Itu cara untuk menurut Jalaluddin Ar-Rumi. Sampai Jalaluddin Ar-Rumi meninggal, santri-santrinya kan menangis. Malah Jalaluddin Rumi ngomong, kamu itu bodoh, aku ini mau menemukan kekasihku yang membahagiakan aku, kamu kok malah nangis. Sana keluar, nari semua di sana. Aku mati kok ditahlili, ya ngaken dosa. Loh, Jalaluddin Rumi nggak mau ditahlili. Nanti kalau Bapak Ibu nggak tahlilan, ngaji nanti kon saya nggak tahlilan. Katut Muhammadiyah yo. Nah,
Pasti gitu. Orang sufi itu malah sedih kalau ditahlili, karena simbol tahlilan itu orang yang ditebus oleh anak cucu dan tetangganya. Tebusannya karena apa? Kan fidaan, berarti kakek dosa. Buktinya ditahlili sampai 7 dino. Kalau Jalaluddin Rumi yang ngomong, kamu itu jangan jadi orang bodoh. Aku mau menjumpai kekasihku yang membahagiakan aku, kamu malah menangis-nangis. Sana, kamu keluar di sana, nari-nari sana, bahagiakan dirimu seperti aku akan menerima kebahagiaan. Makanya terus pakai bajunya panjang, muter kayak pengantin baru. Karena kematian itu adalah awal dari kebahagiaan bagi orang yang sudah mengenal Tuhannya sejak dia hidup. Kalau dia tidak mengenal Tuhannya semasa hidupnya, maka dia tidak akan bisa merasakan surga pada dirinya, yang ada adalah neraka. Karena jauhnya dengan Tuhannya itu, maka hidupnya jadi sengsara di sana. Maka itu kalau di dalam kurikulum agama yang formal namanya neraka. Neraka itu bagi orang sufi karena jauhnya ruhani kita, ruh kita ketika kita meninggal tidak mampu mengenal Tuhannya, maka perlakuannya akan tidak terhormat dan kita tersiksa. Ya, yang di Zoom, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, sebentar, ini ada yang tanya dulu di majelis. Yang dimaksud dengan Syaikhul Qadir Jilani dengan runtuhnya Wali Abdal dan runtuh di sini ini gimana? Maksudnya runtuh itu dipecat oleh Allah atau hilang semua ilmunya atau kemampuannya atau gimana? Jadi pertanyaan, kenapa orang sudah kelas wali, sudah kata orang wali kok runtuh, dipikir mbah wali ngono terus aman. Contohnya begini, wali abdal itu kan harus loman. Tahu loman, dermawan kan? Itu cirinya wali abdal itu mesti dermawan, dalam segala hal dermawan. Tiba-tiba ada orang yang tidak mengenakkan hatinya, terus dia memperlakukan berbeda tanpa alasan. Itu runtuhnya wali abdal, karena di sini yang dipandang masih ada yang selain Allah. Karena apa? Hasan al-Basri, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim saja mau runtuh ketika diuji Allah. Runtuhnya apa? Nabi Ibrahim itu kan orangnya sangat dermawan, mau makan saja nunggu orang lain lewat ditanya, kalau sudah makan belum? Kalau belum, sini makan sama saya, baru beliau makan. Satu ketika ada orang Majusi, ya, kelaparan sudah hampir 1 minggu tidak makan, terus mendatangi Nabi Ibrahim, aku sudah 1 minggu belum makan, boleh dong bagi makanannya, kamu biasanya kan ngajak makan orang-orang. Nabi Ibrahim keluar mengatakan, hai Fulan, saya akan berikan kamu makan kalau kamu masuk Islam. Bayangin, ini Nabi Ibrahim ngomong begitu, langsung Allah menegur, wahai Ibrahim, selama 70 tahun dia Majusi, aku tidak pernah menuntut dia masuk Islam dan dia tetap aku kasih rizki. Kamu yang bukan Tuhan kok memperlakukan seperti itu. Nabi aja runtuh, apalagi wali abdal. Dikira rezeki didik bagi-bagi wong ngaji, mari ngono meleki, runtuh keabdalannya. Ya, ini contoh. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan pada si fulan orang Majusi tadi, kamu saya kasih makan, tapi kamu harus masuk Islam dulu. Allah langsung menegur, wahai Ibrahim, dia Majusi selama 70 tahun, aku tidak pernah mensyaratkan dia, ya, menyembah aku, memuji aku, dia tetap aku beri rizki. Kemudian ada contoh ulama di masa tabi'in namanya Hasan al-Basri. Ada orang dari Persia, ya, mau ke Makkah belajar tapi sudah sepuh, terus bacaan Fatihahnya elek, sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin,
Si Hasan Basri itu akhirnya tidak mau makmum dengan orang ini. Kemudian malam harinya Hasan Basri mimpi, ya, bahwa orang itu bisa ke arsy-Nya Allah dengan bacaan yang tertatih-tatih tapi ikhlas dengan menyembah Allah. Hasan Basri terkena virus ilmunya, ngalim. Nah, bacaanmu penak toh, moco dadi imam ka anu ya kan begitu. Nah, kita ini yang mendefinisikan Tuhan begini begitu itu kan terkena jangkit virus ngalim itu kan, kata Imam Ghazali. Kamu pikir orang alim nggak ada kesombongannya? Itu kan ngatain orang Persia yang nggak bisa membaca Fatihah Fasyih, dia nggak mau jamaah. Hanya nanti kalau ke Kabuh kemana, ke pedalaman-pedalaman yang belum bisa baca Fasyih, mentang-mentang Ustadz nang omah terus nggak mau jamaah dengan orang yang nggak fasyih. Padahal yang nggak fasyih itu hatinya tulus, tidak pernah ada dogma di otaknya. Itulah yang diterima oleh Allah. Kowe fasyih malah ngenyek wong, pinter tambah ilmunya menjadi virus. Nah, itu keruntuhannya Hasan Basri. Padahal sudah baik para tabiin yang paling alim. Oh, kita kan sering tuh ada itu ngimami Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harusnya kan tidak seperti itu. Nanti lama-lama ya kita berikan bimbingan supaya dia bacanya lebih baik. Ya, monggo yang di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang syariat dan kemarifatan. Kita ini kan termasuk belajar ilmu tasawuf yang intinya sedangkan Allah sendiri itu tidak jauh dari kita. Ketika di Quran Nadi. Lalu yang saya tanyakan itu tentang syariat dan marifat itu jauh sekali tidak. Sedangkan syariat sampai marifat itu sama-sama hasil harus berusaha. Tetapi kenapa di syariat itu sama marifat itu Berbeda. Kalau saya dan lain sebagainya, tak kita berdua saja itu sudah boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kenapa bagus itu? Saya itu kan, akhirnya ketenangan. Lalu kenapa bagusnya? Para ulama-ulama kita yang lain hanya tidak bersama kenapa bisa jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa sih syariat itu? Syariat itu adalah ibadah-ibadah atau ritual-ritual formal di dalam keagamaan. Ya, agama itu kulitnya agama. Makanya ulama tasawuf kan menggambarkan ibarat buah kelapa, syariat itu kan serabutnya, ya. Thariqat itu kan kulitnya. Hakikatnya ma'rifat itu hakikatnya ada di buah kelapanya sama air kelapanya. Nah, kalau yang namanya makrifat ya kesemuanya dia sudah tahu. Makanya bagi orang yang mengenal syariat tidak mengenal makrifat itu seperti berbeda. Contoh begini, ketika sholat pertanyaannya bagi orang sufi, apakah zikirmu itu lebih melembutkan hatimu atau jangan-jangan menjadi topeng spiritualmu? Ya, jadi ini yang dipertanyakan oleh kaum sufi. Kamu zikir ribuan kali setelah talqin dari gurumu,
itu menjadikan kamu lebih makrifat apa menjadikan topeng kelemahan spiritualmu? Sholatnya apakah berbeda? Enggak berbeda kalau sholat sama, hanya saja tempat sholatnya yang berbeda. Kalau orang syariat menggunakan masjid yang dibangun dengan dana sumbangan Muslim, amal bakti Pancasila dan lain-lain, ya, itu tempat sholatnya orang syariat, butuh dikelompokkan di kelompok-kelompok tertentu, kiblatnya semua ke Ka'bah. Kalau orang makrifat kiblatnya langsung kepada Allah. Kan Allah tidak ada di Ka'bah, tapi itu wujud persatuan umat Islam, kiblatnya jadi satu. Makanya ketika Nabi Muhammad meminta kiblat ke Ka'bah, apa kata orang Yahudi? Muhammad wong kiblat wis penak-penak nang Baitul Maqdis, rindu sama nenek moyangnya ya, terus jamaahnya umatnya disuruh kiblat ke Masjidil Haram. Nah itu tuduhan orang Yahudi. Jadi sebenarnya kenapa kok ulama tidak mengajarkan? Karena hal ini sebenarnya sangat sederhana, pemahaman orang ma'rifat itu sangat sederhana. Tapi orang awam itu kalau nggak dibumbui dogma-dogma, nggak dibumbui dogma-dogma, itu rodok ngayal-ngayal titik, rodok khurafat titik, gak mantep masalahnya. Itu memang sudah dunianya orang awam. Padahal sakjane iku ma'rifat mau ngene tok. Contohnya begini. Kalau perbedaannya sudut pandangnya orang syariat dengan orang makrifat, lihat saja api. Dari api itu kita sudah mengenal Tuhan. Ya, dari api itu sudah mengenal Tuhan. Sekarang ini di sini kita melihat sesuatu yang lebih hebat. Berarti di dalam teorinya ilmu geometri, sesuatu yang kecil itu pasti digerakkan yang besar. Matahari itu menyala, itu kan bukan menyala dengan sendirinya, ada keterkaitan dengan yang lain, karena unsur panas dari benda-benda lain akhirnya diserap yang paling besar namanya matahari, dan itu akhirnya bisa menyala. Nah tapi orang syariat kalau melakukan apa-apa butuh jurnal, bisa diterima di jurnal-jurnal yang internasional, butuh penelitian, butuh pengakuan dari para ulama dan sebagainya. Nah terus pertanyaannya, kenapa Gus kok banyak ulama yang tidak mengajarkan ilmu ma'rifat? Ya minimal tasawuf lah. Mungkin ada dua hal, satu tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan, atau kedua takut kalau kepleset dalam waktu menjelaskan. Karena apa? Seperti kalau kisahnya orang Jawa kan ada namanya siapa? Syekh Siti Jenar. Apa yang disampaikan Syekh Siti Jenar itu intisari dari agama, tapi dibunuh oleh Mbah Wali Songo. Ada Al-Halaj di Timur Tengah, ya, ada Ibnu Arabi. Tapi ternyata setelah dibunuh, para ulama-ulama itu menyesal. Ada yang mau dibunuh, dihabisi seperti Imam Ghazali itu. Tapi Imam Ghazali kan mampu menjelaskan ilmu hakikat sampai kepada syariat. Katakanlah begini kalau bahasa filsafat, sesuatu yang irasional tidak bisa diterima oleh akal sembarang orang, Imam Ghazali mampu menjelaskan secara rasional di dalam kitab-kitabnya itu. Lah kitabnya Imam Ghazali Ihya itu apa enggak dibakar duluan sama orang-orang? Ada tokoh guru-gurunya para filosof muslim namanya Ibnu Tufail. Itu yang mencerdaskan banyak umat Islam yang ada di masanya, sampai punya muridnya Ibnu Rus dan sebagainya, Ibnu Khaldun. Tapi kecerdasan-kecerdasan itu dipotong lagi sama ulama syariat. Karena Ibnu Tufail menjelaskan hakikat agama dan hakikat Tuhan sangat sederhana.
Sebenarnya nanti lain kali kita ngaji kitabnya itu sederhana sekali. Itu bacaan saya dari kecil. Itu bapak saya kalau saya dulu masih kelas 5 SD, Le, ini kamu baca sampai kamu nanti paham. Ternyata sampai saya mempelajari kitab tasawuf yang tebal-tebal itu sudah dijelaskan oleh Ibnu Tufail di dalam 56 halaman. 56 halaman. Tapi kitabnya Ibnu Tufail yang selamat cuman sedikit karyanya yang selamat. Ya. Ibnu Sina yang hebat itu, kedokteran hebat, ia mengambil sumbernya dari Ibnu Tufail. Sayangnya kekhalifahan Al-Murabitun pada waktu itu terlalu materialistis, kapitalis, semuanya diuangkan. Okay. Sehingga unsur keberkahannya hilang. Jadi nggak ada bedanya ketika orang syariat mengucapkan kalimat syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan dengan lisannya. Apakah itu sudah dinamakan bersaksi? Yang disaksikan dia tidak mengenal. Nah, kalau orang sufi melafalkan kalimat syahadat itu ya harus di hadapan yang disaksikan. Bagi orang sufi kalimat-kalimat itu masih kalimat latihan ritual syahadat. Ketika sholat gerakannya sama, bagi sufi sholatnya sudah di hadapan yang disembah. Kalau orang syariat ketika sholat di masjid siapa yang dihadapi? Ya temboknya masjid. Tapi kalau bicara ini di muka umum, di alun-alun, digerutuk sama pasukan. Jadi pencapaiannya kita itu kan belajar syariat, thariqah. Lah thariqah itu memiliki metode untuk mengantarkan muridnya. Mursyid itu punya metode untuk mengantarkan muridnya menuju Allah dengan membaca zikir wirid yang ribuan itu supaya dogma yang ada di otaknya tidak mengotori hatinya. Nah, maka kata Imam Ghazali, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani sama Imam Ghazali kan satu periode nih, abad ke-5 sama-sama. Cuman yang satu di Damaskus, yang satu di Baghdad. Imam Ghazali sudah jadi menteri pendidikan nasional di masa kekhalifahan Nidhamiyah, sampai jadi rektor dan guru besar, tapi dia merasa hampa ibadahnya itu hanya perdebatan. Dia seorang filosof besar, tidak ada pernah yang mengalahkan. Ya. Dia seorang mutakalimin, ahli ilmu teologi, nggak ada yang bisa mengalahkan. Imam Ghazali baru sadar bahwa sepanjang hayat saya ini ternyata hampa. Saya masih memperdebatkan 99 asma Allah, sifat Allah yang wajib, ya, terus yang jaiz, yang itu ternyata Imam Ghazali tinggalkan. Makanya Imam Ghazali nulis kitab-kitab itu untuk menjelaskan kita supaya kembali kepada hakikat agama. Nah, karena apa? Agama itu kalau hakikatnya tidak kita lalui dengan baik, maka nanti menimbulkan orang-orang yang super religius. Topeng agamanya lebih kuat untuk kepentingan duniawi. Jadi kenapa nggak mengajarkan? Karena kita terlalu sudah lama sekali dininabobokan dengan dogma. Kalau apa-apa kan harus izin ke otoritas yang di atasnya. Kalau sufi mau pergi kepada Allah ya langsung pergi saja, nggak usah izin orang lain. Waktu kepentingan antara dirinya dan Tuhannya. Dia sudah paham ketika Isra Mi'raj Allah memberi nama ibadah itu as-sholatu, sholat. Artinya apa? Menyambungkan diri hamba kepada Tuhannya. Sama dengan Bapak Ibu sudah ikut ngaji sama saya, tapi dulunya yang mengajak si A ngajak si B, kan sudah ke tempat saya. Masa kalau ke tempat saya langsung izin sama si A, aku teh soal Gusfit dulu gimana? Kamu mengizinkan enggak? Ya kan nggak perlu begitu. Nah,
Kalau masih menggunakan ya kon iku kudu ngerti ngono biyen sing ngejak aku. Nek gak ngono kuwi jenenge gak duwe unggah-ungguh gak duga. Itu namanya dogma. Sengarakno otak kita kotor, menyebabkan otak kita kotor. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Apa sih yang bedakan? Kalau zikirnya orang syariat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu menyehatkan badan, tapi tidak menyehatkan hati. Nah, zikirnya orang yang sudah sufi adanya di dalam qalbu dengan zikir sir. Allah, 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 Allah. Di relung hati yang paling dalam namanya sanubari. Hanya beda-beda makom. Contohnya begini. Ketika kita pergi ke Surabaya dari Badas, itu kan sama ke sana naik bis. Hanya saja kan yang membedakan satu bisnya bis reguler, satu bisnya patas. Patas lebih nyaman, tapi resikonya bayarnya lebih mahal. Ya kalau mau menuju Allah dengan syariat, dengan waktu yang lama, ya nggak apa-apa, ya tetap sampai kepada Allah dengan amal-amal soleh. Nyampainya kepada Allah dengan amal soleh. Kalau orang tasawuf tidak mencari amal soleh, mencari jalan bagaimana bisa berjumpa al-haq tadi. Ritualnya tidak perlu panjang. Lalu nanti kalau sudah tahu, Gus ngoten kok biyen sampean kan wiritan cawi dawa-dawa Gus. Lalu itu menghilangkan dogma-dogma yang ada di otaknya Bapak Ibu itu biar hilang. Contohnya begini, di dalilnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa zikir itu akan menenangkan hati. Coba sih sama yang ahli zikir sama ahli remi di pos itu wajahnya cerah mana? Nah, cerah yang di pos ngopi, rokokan, gaplean, yang pulang dari masjid besungai. Itu mana buktinya kalau zikir bisa mencerahkan hati dan otak? Karena dogma kita tinggalkan, itu kita tinggalkan. Orang yang ahli wirid zikir ternyata lebih tegang daripada orang yang nggak zikir wirid. Nah, makanya zikir wiridmu itu kalau Syaikhul Qadir justru sebagai topeng spiritualitasmu. Wis mengajarkan tasawuf bingung gawe udeng-udeng, terus guys sorban kemana-mana ya sudah bingung tuh, sudah bingung pakai topeng. Wong yang di syariat itu loh, lu ngonang Arab di umroh, pulang imami guys, baju apa? Bajunya langsung terusan ini kayak OB nih Masjidil Haram. Itu dia sudah sibuk dengan topeng syariatnya. Ya. Pokoknya suruh pakai baju apa namanya batik aja nggak mau. Apa-apa kalau yang nggak ada di Arab katanya bid'ah. Ya nggak ada, zaman Nabi ada tumpeng ya ora ono. Wong beras gak ono kok tumpeng. Padahal orang Jawa sudah punya simbol. Orang sufi di Jawa punya simbol, kalau apa-apa bikin tumpeng. Apa artinya tumpeng? Ini makna simbolnya. Tumpeng itu tumuju ing pangeran. Makanya kalau itu disimbolkan tumpeng supaya tumuju ing pangeran wis ndang mempeng nyampe ke pangeran. Itu makanya tumpeng. Lah tumpeng itu simbolnya diberi lagi namanya ingkung. Ya, sebab iki sekabianing barang bakal kejangkung. Semua karena sebab ini semua, simbol ini semuanya menjadi sukses dan segera dikabulkan oleh Allah. Jadi gak perlu ngomong dongo ya Allah, Allahumma inni syaluka salaman, gak perlu. Wis kula beto ngeten iki berarti judule ngeten itu orang sufi. Pilih mana dongo apa mbelahikum? Kanjeng Nabi itu nggak berdoa ketika nyiwer hujan, sorbannya dikembal dari kanan diarahkan ke kiri. Allah sudah tahu kalau Nabi Muhammad menginginkan hujan itu reda, nyiwer kan bahasa Jawanya. Nggak perlu pakai mantra-mantra. Terus pakai apa? Sapu lidi, dikasih apa? Cabai.
Terus berdoa seperti orang di Jawa. Ya. Apa doanya? Jadi itu kalau masih menggunakan kata-kata, berarti dia masih belum kenal sama yang punya hujan. Allahumma sapu gerang, ya, Hanif tungguk lawang, udan ngaliongetan, mergo ini anak wong duwe hajat mantenan. Yen iki kepeksa udane sak trit sak uyuhe jaran. Lho mantranya begitu kok memang dari orang Jawa. Lho ngono lho malah gak udan. Sampeyan sing maca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir sampai udan. Sakti ndi wong Jawa karo kiai Islam. Karena dia itu mengenal hakikatnya hujan, tidak mengenal ilmune udan. Dia sudah mengenal hujan itu. Dipinggirkan sana kamu, pergi ke sana, hai hujan. Karena dia sudah tahu itu ada yang membuat hujan. Dia sudah tahu siapa yang dipasrahi untuk mengendalikan hujan. Di nego itulah operatornya sana. Apa mintanya? Ya sudah, kamu kasih. Kalau kamu pingin aku tidak ada di situ, sapu lidi aja tancapkan di depan, kasih cabai-cabai yang itu. Terus gimana? Ya sudah, ngomong aja kamu. Ya. Kamu tidak perlu baca mantra, aku sudah tahu. Makanya orang Jawa itu namanya mantra. Mantra itu berasal dari bahasa Sanskerta manas dan yantra. Manas itu manusia, yantra itu bahasa manusia yang berasal dari sanubari. Ya. Allahumma sapu gerang. Ya. Sira aja sampai teko iki udan. Sampai ibu bumi bapak kuwasa diceluk kabeh. Tetapi kan nyatane gitu mandi sampai yang sorbanan udannya tambah terus. Basa udane terus ngomong niki lho barokah kayak Gusti Allah udane terus. Allahumma shoyyibana. Makanya ini bedanya orang yang mengenal hakikat dengan orang yang mengenal syariat. Ya, mungkin ada lagi. Jadi kenapa tidak diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu? Memang kita disuruh mengenal syariatnya dulu cukup, baru lari ke hakikat. Tapi di zaman dulu Nabi sebenarnya diajarkan awaludin apa? Ma'rifatullah. Dulu diajarkan makrifat baru menyembah. Sekarang dibalik, latihan yang namanya apa itu? Latihan menyembah, latihan ritual baru dibawa ke yang wajib disembah. Kalau dulu itu dipertemukan dulu dengan yang akan disembah, barulah dulu latihan menyembah, dikenalkan dulu sama Allah. Nah, baru nanti diajari begini loh nanti cara menyembah Allah itu. Nah itu terbalik, itu sudah dijelaskan Imam Ghazali di kitabnya. Dulu ini ilmu yang terpuji menjadi tercela, yang tercela menjadi sekarang terpuji. Makanya al-faqih, kalau dulu julukan ulama di zaman Nabi, para sahabat sama tabi'in itu al-faqih, ya, Allahumma faqihu fiddin. Nabi mendoakannya begitu. Al-faqih itu orang yang mengenal ilmu akhirat dan ilmu dunia, itu al-faqih. Lah itu langsung sekarang kalimat itu digeser maknanya menjadi ahli fikih. Fikih kan hukum akhirnya. Jadi apa-apa harus minta izin restu yang buat produk undang-undang, namanya syariat. Kalau orang-orang syariat tidak menyetujui pasti disesatkan. Nah, maka pelajaran itu tidak terbuka untuk umum. Makanya kalau seperti di sini kemarin kita sholat Lailatul Mi'raj, ya nggak terbuka untuk umum. Kan kata Nabi ketika Isra Mi'raj, orang-orang yang mau hadir dipanggil Nabi secara ruhani kan datang pada waktu di hadapan Allah. Nah, kemarin coba ini. Dulu kita datang bersama Nabi pada waktu itu
yang datang ya delalah cuma 66 orang, yang satu berhalangan tapi ikut datang, tengok-tengok di lokasi. Nah itu yang punya komitmen, kalau bahasanya orang filsafat itu namanya dialog primordial ya. Jadi di alam ruh dulu Nabi kan memanggil itu ketika Mi'raj ya. Kemarin kita ngepaskan dengan Mi'rajnya Nabi, saya mengundang orang yang respon cuma 66, berarti ya itulah yang dulu bersama saya di hadapan Allah di belakangnya Nabi. Tapi kan jaraknya kita sama Nabi berapa? 1400 tahun, paling ya barisan sing kalau satu masa itu katakan 80 tahun ya kurang lebih ya 16 barisan ke belakang ya, disaksikan 124.000. Makanya saya itu menangis setelah Bapak Ibu pulang lihat videonya di syuting sama anak saya itu. Ya Allah, ya inilah orang-orang yang dulu berkomitmen di hadapan Allah untuk mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi plus yang namanya hakikat yang diajarkan oleh Nabi. Jadi itu kan yang ngatur Allah kan, bukan kita. Kenapa? Ya mungkin yang Bapak Ibu belum sempat hadir berarti Allah belum berkenan disembah, karena masih terpaut banyak dogma-dogma di otak sama di dalam hati. Hatinya belum bisa langsung lurus kepada Allah. Sholatnya masih terpaut dengan apa? Tijaroh. Tadi katanya Syekh Abdul Qadir apa? Niaga. Ya kula sholatnya mempeng lah ganjarane surga to Gus. Iya iku jarine ceritane ngono ceritane. Ya kan ngono bulian. Kok sama-sama nggak tahu. Kan lek dosa ngeten-ngeten neraka nggih Gus. Iya ceritane ngono ceritane. Tapi itu diamini oleh banyak orang. Terus lek ngeten-ngeten disambut kali bidadari nggih Gus. Iya ngono. Nggih. Wis pun jauh. Nggih, monggo. Iki kula ngaji iki kok enget minggu pujian. Kanca ya wanita. Lah padahal Gus Dur itu lek ngaji bolak-balik sampai kabeh apal maknone tapi tidak apal hakikate apa? Ya. Syair tanpa waton itu loh. Itu sudah sama dengan apa yang sampaikan Syekh Abdul Qadir, itu cuma versi bahasa Jawa. Andai kata Gus Dur nulisnya bahasa Arab apa ya paham jenengan. Wong basa Jawa malah dige pujian tapi gak paham karo pujian. Itulah orang-orang yang mengenal syariat tapi tidak paham bahasanya, syariatnya. Apa sih Gus Dur itu? Ya. Ya pujiannya di mana-mana, sampai di Surabaya masjid itu semuanya muter pujian Gus Dur, syair tanpa waton. Ya jenengan itu menempati syariat tapi dikongkon pindah nang hakikat ora gelem. Senengane ngafirke liyane, kafire dhewe ora tau dipikir. Ngejak wiritan-wiritan tapi wiritane malah jadi topeng, ibadahnya jadi topeng. Semakin ngalim semakin gampang tersinggungan enggak? Jadi kiai nang desa semakin gampang tersinggungan enggak? Wong ini acara ate manggon koncone sing gak disenengi malah gak oleh. Golek acara ngono gak usah. Loh, itu kan topeng itu menurut orang sufi. Ternyata spiritualmu adalah topeng-topeng kebusukanmu. Padahal melok Gus Dur. Baik ya melok Gus Dur. Apa yang sampean Gus Dur itu ya sudah benar, tapi kan mencerna itu sulit. Nah, rino wengi dikira rino wengi tanpa, saya nggak menghafalkan itu, tapi pokok begitu ada nih langsung ini Gus Dur syair tanpa waton. Malah saya ini diplesetnya sodik penyanyi syair tanpa waton ya. Nah kita terlalu sibuk dengan ibadah-ibadah ritual yang formal ya, menghabiskan waktu, kita tidak mau bergeser kepada ibadah-ibadah yang hakiki, yang sejati ya. Kan sholat 5 waktu sudah bisa kan? Sudah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Syekh Abdul Qadir kan membimbing kita melalui sholat tasbih dulu
Supaya apa? Dogma-dogma sama dosa-dosa kita ini hilang dari otak, dari hati kita. Tapi faktanya berapa kali Bapak Ibu seumur hidup melakukan sholat tasbih? Kemarin aja baru sekali orang-orang 66 orang itu sholat tasbih, baru paham kalau ini yang dibaca ini seperti ini. Saya setelah tabelnya muncul, tak golek tak celui Wendy ruhannya gak muncul. Ya wis berarti dia nang ngarepe Kanjeng Nabi ketika Mi'raj yang enggak hadir. Yang hadir di pada waktu Nabi Isra Mi'raj ibarat sekolah, sampean kok belajar sholat nang LBB. Tahu LBB? Lembaga Bimbingan Belajar. Gak langsung nanggone sumbere. Ya. Saya panggili nggak datang. Padahal saya panggil lewat grup, gak respon. Saya panggil lewat respon. Malah aneh sih gak dipanggil teko. Waduh teko kemarin yang gak dipanggil, yang gak daftar tiba-tiba datang. Ya itulah, karena di dalam alam ruhani kita yang membuat kita bisa ngomong ini kan sudah di sana mengucapkan kalimat primordial. Kalau di Al-Quran itu kan ada kalimat alastu birabbikum. Kalau ngerti tiap pangeranmu kan kata Allah begitu. Sebenarnya ini sangat mudah, cuman karena Bapak Ibu terlalu lama mempelajari dogma-dogma yang banyak bertentangan, akhirnya diajak ke sini abot mikirnya, pelan-pelan. Ya mungkin yang lain. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahwa kita terlalu lama di dalam rumah yang syariat itu berat sekali. Salah satunya contohnya adalah ketika kita berdoa seperti yang saya tanyakan pada pertemuan itu saya mengakui saya. Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya nanti sesuai dengan penjelasan Gusti awal tadi bahwa Allah itu tidak kemana-mana. Mencari Allah itu tidak perlu kemana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Nah, ini membuat confused karena kalau kita melihat dari sisi bahasa, Allah itu ada di mana-mana kan karena sama Allah itu ada. Iya. Allah itu tidak satu akhirnya. Kalau ada di mana-mana berarti kan banyak. Nah, ini yang korelasinya yang mana ya? Kalau ada di mana-mana itu apakah ini saja Allah yang cahayanya Allah ataukah yang bagaimana? Sehingga kita bisa menyebut bahwa Allah itu ada di mana-mana. Itu dari penjelasan ini tadi banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya makanya dari dulu kenapa yang bisa sampai pada tingkatan tasawuf itu orang-orang yang berilmu eksak. Memang kecerdasannya tinggi. Masa sih 1 kuadrat itu satunya banyak? Kan satu ya tetap satu kan, cuman dijejer-jejer satunya. Itu namanya perbedaan tunggal dengan esa. Makanya kalimatnya yang dipilih di dalam Pancasila itu yang maha esa, bukan yang maha tunggal. Ya satu itu ada di mana-mana, di laptopnya saya ada, di kan Bapak Ibu ada ya, tapi tetap ya itu satu. Pengejawantannya ya tetap itu satu. Ketika giliran satu sudah berada di mana-mana, berarti kan banyak. Ya memang banyak, tapi kan ya tetap itu satu. Makanya dalam Quran ada ahad, ada wahid. Di Indonesia ada esa, ada satu, ada tunggal. Kalau tunggal itu satu-satu ini
pensil nih satu, terus ibu bapak punya satu dikumpulkan, diikat ini jadi tunggal, satu menjadi satu. Saking bingungnya memikirkan satu jadi satu, ini menjadi Trinity. Bahasa Inggrisnya, bahasa kita Trinitas. Kalau kita enggak, kita itu esa, tetap satu, kul huwallahu ahad. Sampaikan Muhammad bahwa Allah yang Maha Esa, bukan Maha Tunggal. Ya. Tuh. Yang namanya jaringan Zoom yang saya pakai ngaji ya satu, bisa kemana-mana, di tempatnya ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah bisa. Ini kehebatan angka 1. Masih bingung dengan 1? Ya tetap saya di mana-mana itu, di layar monitornya ibu bapak itu ya tetap saya 1, tidak ada bedanya. Tinggal saja sudut pandangnya kamera yang bapak ibu lihat, saya dari sudut pandang yang mana. Ya, karena kalau saya jauhkan lagi ke sana kelihatannya kurang jauh, kurang dekat. Ya, ini kedekatan, tapi yang belakang saya tidak bisa tampak. Ya pokoknya kan tampak saya, wujudnya satu, tapi saya bisa di mana-mana. Kan korelasinya bisa di mana-mana, tapi saya nggak kemana-mana ya di sini. Bisa masuk ke rumahnya Bu Titi dan semua jamaah yang lain, sampai di Papua saya sudah bisa masuk. Makanya Isra Mi'raj itu tidak menarik bagi ilmuwan sosial karena mikirnya sulit. Fisikanya harus kuantum, bukan fisika Newtoniah. Newtoniah sudah ketinggalan zaman. Nah, sebagai contoh ini saya, nah ini ada Gus Wid di sini satu, dan bisa dilihat semua orang ini kemana-mana. 1, 2, 3, 4, 5, 15 orang bisa, 20 orang bisa. Oke. Jadi itu kita itu terlalu banyak terjebak dengan kata-kata yang menjadikan dogma. Ketika dibilang sudahlah kembali ke ajaran asalnya, Allah adalah satu, Allah ada dan Allah di mana-mana, dan Allah tidak kemana-mana, sudah bingung. Saya ini nggak kemana-mana, suara saya, wajah saya bisa didengarkan di mana-mana, kan tetap satu ini. Lah, kemarin yang namanya satu bisa pecah jadi beberapa satuan, namanya manifestasi, tajalli. Saya bisa bertajalli ke HP-nya siapapun, ke perangkatnya siapapun melalui perangkat di sini servernya Zoom. Kalau server saya kecil, bukan yang maha besar, berarti nggak bisa diikuti banyak orang. Makanya yang besar ini bisa menggerakkan yang kecil-kecil, yang kecil nggak bisa menggerakkan yang besar. Kalau saya menggunakan perangkat HP sebagai server di sini, host di sini, Bapak Ibu nggak bisa ngikuti saya ngaji. Kalau Bapak Ibu bisanya hanya mendengarkan saya, nggak bisa seperti saya karena tidak berstatus sebagai yang maha besar. Ya, paham ya? Panggil, saya udah nggak kemana-mana kok, tapi ada di mana-mana kan. Nah, ya gitu. Ya nggak apa-apa, memang harus begitu. Ya. Oh, ada lagi. Jadi makanya saya itu memberikan pendamping ngaji filsafat itu biar Bapak Ibu itu pengetahuannya lebih wow daripada yang lain gitu loh. Karena kebanyakan dogma nanti ya bingung, wong aturannya begini. Nah, dogma itu orang lebih memilih pada keteraturan dan kesepakatan bersama. Ya, wong sebenarnya orang itu nggak perlu kitab suci, nggak perlu ada nabi, itu sudah bisa sampai kepada Allah. Tapi saking nemennya gak nyampe-nyampe diturunkan nabi dan rasul.
Allah itu sudah memberikan nabi kepada kita masing-masing melalui akal kita, tapi rata-rata mesti nyeleweng. Akalnya sudah nggak memperbolehkan, tapi nafsunya yang selalu mendorong. Makanya seorang sufi tidak lelah-lelah dan tidak henti-hentinya ngajari orang awam supaya mengenal Allah. Mengajari orang awam gak usah sering ke Baitul Batu, ya, kesana cukup sekali. Makanya Allah itu kan ngomong, Kanjeng Nabi kan juga menyampaikan bahwa rukun haji, wajibnya haji kan cukup sekali seumur hidup. Sing penting kowe wis ngerti Mekah sampai Medina lah pembolak-balik. Iku jenenge industri religi. Lah dikandani industri religi ngeyel, lu niki ibadah Gus, karena apa umroh itu pahalanya surga Gus. Kan masih mikir dogma surga. Nang kono kelonan nang surga. Yang dipikirkan sama dengan dunia toh. Wah, nanti kalau saya ini ada bidadari ada. Lah kita sudah nggak mikir itu, kita sudah nggak mikir perhiasan spiritualnya Allah. Yang kita pikir adalah Allahnya. Bisa sampai kepada Allah bagaimana? Sama dengan orang ngaji, masa yang ngaji di YouTube terus? Padahal kayak contoh ini, kita pakai risalah. Risalah itu kitab suci itu. Ngaji bersama saya, kan sudah saya risalah itu saya simpan dalam kitab suci di YouTube. Nah, judulnya Muhammad Widodo Center. Kalau jenengan itu nggak ngaji kemarin, sampai mana kan nggak perlu tanya saya, tapi tanya kitab suci sudah ada petunjuk. Kemarin Gus ngaji apa ya, sampai mana halamannya. Nggak perlu WA Gusti Allah, Gusti ini nasib takdirnya bagaimana. Nah berarti nggak punya nabi. Nah itu perlu diturunkan nabi. Jenengan kan sudah nggak perlu. Ini kalau nggak bisa ngaji hari ini katakanlah, besok itu kan bisa nambal melalui YouTube. Lah ibarat Quran kitab sucinya kan ya di YouTube itu. Nggih, monggo. Iki nek melihat sejarah. Yang Jawa itu mesti anak semua bisa dia. Oh, nggih, sakti. Bisa. Kacau tiang-tiang dunia dia yang mengenal tentang itu. Apakah ini hanya keyakinan dan kebiasaan Ini ada pertanyaan, orang Jawa dulu kok sakti-sakti? Ya, orang Jawa itu sakti-sakti karena orang Jawa itu tidak memilih agama formal, ya, tidak memilih agama simbol. Makanya orang Jawa tidak terburu-buru ingin membangun tempat ibadah. Tempat ibadahnya ada di mana-mana, karena bisa di mana-mana menyembah Sang Hyang, ya, menyembah Sang Hyang. Oke, makanya orang Jawa tidak memilih ibadah yang formal. Orang Jawa tidak memilih waktu-waktu tertentu untuk menyembah Tuhan, termasuk 5 waktu. Makanya orang Jawa sholat sembahyang di mana-mana bisa, sembahyangnya di bawah pohon beringin bisa. Tapi setelah Islam datang, yang sholat yang nyembah Tuhan di bawah pohon beringin diobyek. Jadi ini nyembah pohon. Orang Jawa tahu bahwa yang maha wujud, ya, artinya zat wajibul wujud ada di mana-mana. Karena adanya pepohonan itu ayat-ayat Allah, maka Allah juga ada di situ. Orang Jawa tidak terburu membuat tempat-tempat ibadah ritual yang resmi. Orang Jawa tidak perlu izin ulama ketika dia mau menghadap kepada Allah. Ulamanya orang Jawa, ya. Nah, makanya orang Jawa punya tempat untuk beribadah namanya langgar. Langgar itu karena orang Jawa merasa bahwa dia sering melanggar, artinya maksiat, maka masuk ke tempat itu untuk mensucikan dirinya. Orang Jawa tidak memilih
wudu pakai air tapi mensucikan hati secara langsung. Jenengan pro Jawa apa pro tasawuf? Ini tasawuf Jawa, bukan pro Jawa, bukan enggak. Nenek moyang kita dulu lebih mengenal Tuhan dulu sebelum orang Arab. Cuman dia tidak bisa menyebutkan Tuhan itu namanya siapa. Kenapa orang Jawa lebih cepat memeluk agama Islam? Karena yang diajarkan Islam lebih banyak kecocokannya dengan yang dipeluk oleh orang Jawa dulu. Hanya bedanya orang Jawa hanya manggilnya Gusti, bukan Allah. Aku ketemu karo pangerane alam dunya jenenge Gusti Allah. Gustinya tetap ditampilkan, kemudian baru Allah. Gusti itu apa sih artinya Gusti? Gusti ku barang bagus sing manggon ing jeroning ati. Itu Gusti. Gusti Kanjeng Pangeran, nah itu kan. Jadi Gusti. Ya. Itu orang Jawa. Oke, kalau itu nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sholatnya orang Jawa itu mengheningkan cipta, mulai mengheningkan cipta. Sing sholat asli Jawa ya upacara Senin gitu, mengheningkan cipta, mulai. Terus ada musiknya, Indonesia tanah air. Itu ibadahnya orang Jawa asli itu mengheningkan cipta, mulai. Hening itu ya sunyi, cipta itu cipta rasa sejati, itu ibadahnya orang Jawa. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an saadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adina siratal mustaqim, Allahumma adina siratal mustaqim, Allahumma adina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja surikal mustaskirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kanana wa ta'lamu ma halana wa la yafa'alika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.